Arta, Persero Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Terkait dengan pencairan kredit ini sangat menarik. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah bukti ya dari keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat. Terkait dengan penanganan pada pencairan kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Jepara Arta, KPK dalam tahap penyidikan telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, ahli, melakukan penggeledahan di beberapa tempat, rumah, lokasi, dan melakukan penyitaan, baik itu barang berupa aset maupun juga beberapa dokumen yang kemudian setelah dilakukan penyidikan dan dilakukan ekspos, menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara JH selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta, kemudian Saudara IN selaku Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Arta, Saudara AN selaku Kepala Divisi Bisnis, Literasi dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Arta, Saudara AS selaku Kepala Bagian Kredit BPR Jepara Arta, dan Saudara Mia selaku Direktur PT BMG. Kenapa sampai larut malam ya rekan-rekan, padahal ini kan sudah dari pagi. Jadi ada 3 dari 5 ini ada 3 orang yang penyidik lakukan penangkapan di Semarang karena selama ini yang bersangkutan tidak kooperatif. Jadi tadi pagi penyidik berhasil melakukan penangkapan di Semarang, kemudian dibawa ke Jakarta, ke gedung keempat ini dan tiba sekitar pukul 2. Kemudian ada satu lagi yang memang ada keperluan sebelumnya sehingga datang ke sininya terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam pemanggilannya. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 18 September 2025 hari ini sampai dengan 7 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. BPR Jepara Arta merupakan perusahaan daerah yang berstatus badan usaha milik daerah pemerintah Kabupaten Jepara.
Jadi BUMD ini adalah milik Kabupaten Jepara yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Jepara keseluruhannya sejumlah 24 miliar dan sampai dengan tahun 2024 telah memberikan dividen kumulatif kepada pemerintah Kabupaten Jepara sebesar 46 miliar. Jadi sampai dengan tahun 2024 Bank BUMD Jepara ini berjalan dengan baik ya, sehingga ada dividennya sekitar 46 miliar. Artinya manajemennya juga berjalan dengan baik, banknya juga berjalan dengan baik. Pada tahun 2021, dari yang sebelumnya mengandalkan kredit konsumtif pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jepara, ya, jadi para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara ini bisa mengajukan kredit ya, misalnya kredit untuk pembangunan rumah, pembelian kendaraan, dan lain-lain ya. Nah, bisa melakukan diberikan kredit pinjaman di BPR tersebut. Kemudian Saudara JH selaku Direktur Utama BPR Jepara Arta mulai melakukan ekspansi pemberian kredit jenis kredit usaha dengan sistem sindikasi, pemberian kredit oleh beberapa bank kepada satu debitur. Jadi ada bersama-sama dengan bank lain ya untuk memberikan modal usaha kepada satu debitur gitu ya, seperti itu kreditnya. Kemudian selama 2 tahun berjalan, terdapat penambahan outstanding kredit usaha kepada 2 grup debitur secara signifikan, yaitu sekitar 130 miliar yang dicairkan melalui 26 debitur. Jadi ada grup-grup debitur ini, ya grup debitur, kemudian isinya ada sekitar 26 debitur yang terafiliasi. Ya kalau secara mudah, misalkan 2 grup ini 13 debitur seperti itu. Kemudian performa atau kolektibilitas kredit tersebut memburuk sampai akhirnya gagal bayar, sehingga menurunkan kinerja BPR Jepara karena pencadangan kerugian penurunannya nilainya sampai 100% atau macet, ya, yang mengakibatkan rugi pada laporan laba rugi dari bank tersebut. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, sekitar awal 2022, Saudara JH bersepakat dengan Saudara Mia selaku Direktur PT BMG untuk mencairkan kredit fiktif yang penggunaannya sebagian digunakan untuk manajemen BPR Jepara untuk memperbaiki performa kredit macet dengan membayar angsuran dan pelunasan dan sebagian digunakan oleh Mia. Jadi karena ada kredit yang macet, kemudian pinjam lagi, gitu ya, pinjam lagi untuk membayar kredit yang sudah macet, sehingga performa bank ini yang tadinya kreditnya macet diangsurin, ada yang diangsur, ada yang kemudian dibayar, sehingga laporan laba ruginya menjadi baik, gitu ya, menjadi bagus, seperti itu. Sebagai pengganti jumlah nominal kredit yang digunakan BPR Jepara Arta, Saudara JH menjanjikan penggantian berupa penyerahan agunan kredit yang kreditnya dilunasi. Tadi kan dari 26 debitur itu ada yang kemudian dilunasi. Nah ini kemudian agunannya itu diberikan kepada Saudara Mia dengan menggunakan dana kredit fiktif. Ya, jadi tadi diganti kepada Mia itu ya, seperti itu. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, selama periode April 2022 sampai dengan Juli 2023, ini setahun lebih ya, BPR Jepara Arta telah mencairkan 40 kredit fiktif senilai 263,6 miliar kepada pihak yang identitasnya digunakan oleh Mia. Kredit dicairkan dengan tanpa dasar analisa yang sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya. Debitur berprofesi sebagai pedagang kecil, tukang, buruh, karyawan, ojek online. Pengangguran yang dibuat seolah-olah layak mendapat kredit sebesar rata-rata 7 miliar per debitur. Ya, jadi di sini mulai ada si debitur yang akan diberikan, ya, tadi yang di grupnya Mia ini, itu dengan menggunakan beberapa orang. Nah, sebetulnya orang-orang tersebut tidak layak untuk mendapat kredit, tapi kemudian karena dipalsukan, ya, tidak dilakukan pengecekan dengan benar,
Nah, orang-orang tersebut, sehingga kredit tetap dikucurkan, bahkan rata-rata per debitur mendapat 7 miliar, seperti itu. Kemudian MIA dibantu beberapa rekannya yaitu AM, JL, JT untuk mencari calon debitur yang mau dipinjam namanya dengan dijanjikan fee rata-rata 100 juta per debitur, gitu kan. Kemudian menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan BPR Jakarta Arta berupa perizinan, rekening koran fiktif, foto usaha milik orang lain, dan dokumen keuangan yang di-markup. Nah, untuk mengajukan kredit usaha ini, bank meminta beberapa persyaratan. Salah satunya ya tentunya berupa ini usahanya apa gitu ya. Kemudian usaha itu ada rekening korannya, foto-fotonya, kemudian neraca keuangannya dan lain-lain itu dibuat fiktif oleh saudara Mia ini. Nah, nanti yang dokumennya atau data-datanya dipinjam dapat bagian 100 juta. Dari nanti kucuran rata-rata kreditnya 7 miliar. Nah, seperti tadi telah sampaikan di awal bahwa kerawanan-kerawanan ini menjadi mungkin ya, menjadi hal yang mungkin terjadi pada pengucuran kredit yang saat ini uangnya berasal atau digelontorkan oleh pemerintah sebagai stimulus ekonomi sebesar 200 triliun. Jadi kami sekali lagi KPK akan terus memantau proses pemberian kredit yang berasal dari uang 200 triliun dari BI yang kemudian disalurkan ke bank-bank pemerintah untuk stimulus ekonomi, pemberian kredit usaha kepada masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di Bank Jepara Arta ini tidak terjadi di kedepannya, seperti itu. JH meminta IN, Direktur Bisnis dan Operasional, kemudian AN, Kepala Divisi Bisnis, Literasi dan Inklusi Keuangan, dan AS, Kepala Bagian Kredit, untuk berkoordinasi langsung dengan MIA untuk pemenuhan data dan selanjutnya diminta merespon kredit dengan menyiapkan dan melakukan, ini langkah-langkahnya ya. Pertama, dokumen analisis kredit debitur, di mana dokumen perizinan dibuat tidak sesuai sebenarnya. Tadi kan izin usahanya misalkan dibuat fiktif, foto-foto tempat usahanya dibuat fiktif, kemudian neraca perusahaannya penghasilan di markup, foto usaha milik orang lain, debitur tidak memiliki agunan disiapkan oleh MIA dengan penilaian agunan di markup 10 kali lipat oleh kantor jasa penilai publik KJPP agar mencukupi perhitungan kredit yang di markup. Rata-rata per debitur dibuat perhitungan cukup realisasi kredit 7 miliar. Termasuk juga agunannya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, menandatangani persetujuan komite kredit secara formalitas tanpa review. Jadi harusnya kan dilakukan cek ke lapangan terhadap misalkan agunannya, kemudian tempat usahanya, dan lain-lainnya. Tapi dari PT Bank Jepara Arta ini tidak melakukan itu, tidak melakukan review terhadap pengajuan kredit dimaksud. Kemudian penilaian resiko kredit oleh manajemen resiko hanya formalitas. Dan yang keempat, kredit diputus dan direalisasikan sebelum pengikatan agunan dilakukan. Gitu. Jadi sebelum agunan itu diikat, gitu ya, kreditnya sudah diberikan, gitu ya, sudah disetujui, seperti itu. Sehingga kemudian agunannya tidak bisa nanti pada saat macet itu tidak bisa diambil, gitu, seperti itu ya. Pada saat penandatangan perjanjian kredit 40 debitur yang sebagian besar dilakukan di Semarang dan Klaten, yaitu lokasi domisili debitur fiktif, JH meminta AN untuk langsung memproses pencairan kredit ke bagian pencairan kredit dan teller BPR Jepara tanpa ada proses review. Proses review kelengkapan kredit utama dalam hal pengikatan agunan atau hak tanggungan.
bahwa pada saat akad kredit dilakukan, objek tanah yang dijadikan agunan yang di markup belum lunas dibeli MIA dan baru dilunasi setengahnya dengan menggunakan dana pencairan kredit. Bahwa proses balik nama, debitur fiktif, dan pengikatan agunan atau hak tanggungan baru dimulai PPAT pada saat sudah lunas, yaitu setelah kredit berjalan. Jadi kreditnya sudah berjalan, ini agunannya itu juga baru dilunasi. Sebetulnya itu kan tidak boleh, agunan itu harus benar-benar memang milik yang mengajukan kredit, ya, seperti itu. Kemudian pencairan dana kredit dari debitur fiktif dibagi dua pihak. Yang pertama adalah sebagian dicairkan atau ditransfer ke rekening bank umum debitur, ya, jadi debitur tadi yang mengajukan kredit diberikan ke sana, cairkan ke sana. Selanjutnya debitur akan melakukan transfer ke rekening MIA dengan menyisakan saldo 100 juta untuk fee debitur fiktif. Jadi karena yang mengajukannya kan beda namanya, ya, dari MIA itu. Nah, setelah misalkan 7 miliar ini masuk ke rekeningnya Mr. X gitu ya. Nah, dari sana Mr. X ini akan transfer balik ke saudara MIA ini sebesar 6 miliar 900 juta. Disisakan 100 juta gitu ya. Untuk fee-nya dia gitu ya. Karena dia dipinjam namanya. Kemudian sebagian yang mengendap pada rekening simpanan debitur pada Bank Jepara dikelola oleh saudara AN. Data tersebut ditarik AN dan dipindahkan ke rekening penampungan. Bahwa selama periode April 2022 sampai dengan Juli 2023 telah direalisasikan 40 debitur fiktif dengan jumlah plafon kredit 263,5 miliar. Dari jumlah tersebut digunakan untuk, ini penggunaannya, biaya provisi sebesar 2,7 miliar, biaya premi asuransi ke jam krida sebesar 2,06 miliar, di mana terdapat kickback ke JH dari asuransi ini, yaitu 10% ya, 206 juta. Kemudian biaya notaris sebesar 10 miliar, di mana terdapat kickback ke IN sebesar 275 juta dan ke AN sebesar 93 juta rupiah. Kemudian P untuk 40 debitur fiktif sebesar 4 miliar, ya, 4 miliaran, 4,85 miliar, kemudian sebesar 95,2 miliar digunakan oleh saudara JH, yaitu manajemen BPR Jepara untuk memperbaiki performa kredit macet. Tadi karena ada kredit macet di awal ya, itu disuntik 95,2 miliar. Ada yang dibayarin untuk angsurannya, kalau yang sudah mau selesai kemudian diselesaikan atau dilunasi. Dengan membayar angsuran, pelunasan beberapa kredit bermasalah BPR Jepara, serta digunakan JH untuk membeli mobil Honda Civic Turbo dan mengambil 1 miliar. AN diminta JH untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan seluruh penggunaan dana tersebut. Kemudian yang terakhir sebesar 150,4 miliar digunakan MIA untuk membeli tanah yang digunakan sebagai agunan 40 debitur fiktif sekitar 60 miliar, angsuran kredit 70 miliar, membeli aset kepentingan pribadi dan memutar dana agar seolah-olah untuk usaha beras. Bahwa dana kredit hanya diputarkan MIA ke rekening-rekening pribadi, PT BMG dan perusahaan lain agar tampak seperti transaksinya trading beras. Jadi di antara rekening-rekening yang milik dia saja. Seperti kalau nanti di neracanya, pembukuannya itu kelihatan bahwa ada uang masuk, uang keluar gitu. Jadi terlihat aktif seperti itu. Padahal itu hanya di antara rekening milik MIA sendiri. Terhadap realisasi fiktif tersebut, saudara MIA memberikan sejumlah uang kepada tersangka BPR Jepara sebagai berikut. Kepada saudara JH sebesar 2,6 miliar, kepada saudara IN sebesar 793 juta, mohon maaf, kepada saudara AN sebesar 637 juta, saudara AS sebesar 282 juta, kemudian juga memberikan uang umroh untuk JH, IN, dan AN sebesar 300 juta rupiah. Proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan
kami bekerja sama dengan auditor dari BPKRI dengan diketahui bahwa nilai kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini sekurang-kurangnya 254 miliar. Ya, bahwa sebagai upaya aset recovery dalam perkara ini KPK telah berhasil melakukan penyitaan barang, aset, dan uang sebagai berikut. Aset yang digunakan sebagai agunan 40 debitur fiktif sebanyak 136 bidang tanah atau bangunan setara dengan nilai 60 miliar. Itu yang tadi dibelikan oleh saudara MIA. Kemudian aset milik CH berupa uang sebesar 1,3 miliar, 4 mobil SUV, yaitu Toyota Fortuner, Honda CR-V, dan 2 bidang tanah. Kemudian aset MIA berupa uang sebesar 11,5 miliar, 1 bidang tanah, 1 unit mobil SUV, kemudian aset AM berupa 1 bidang tanah, rumah, dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian, Mas Jubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep Guntur yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara, dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit fiktif di Bank Jepara untuk tahun 2022 sampai dengan 2024. Di mana dalam perkara ini KPK kemudian menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka, yaitu saudara JH, IN, AN, AS, dan MIA untuk 20 hari pertama. Baik teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab, sesi pertama untuk perkara ini. Silakan. 1, Mas Mario, Mas Jamal. Silakan, Mas Mario. Iya, terima kasih waktunya. Saya cuma mau mempertegas saja. Diduga dari 5 tersangka ini tidak kooperatif yang dilakukan penangkapan di daerah Semarang. Nah, pertanyaan kemudian detailnya itu seperti apa, dan salah satu tersangka lain yaitu Mia, itu apa benar menyerahkan diri setelah adanya upaya dari komunikasi dengan penyidik yang tadi sekitar pukul 18 kalau nggak salah tiba, bisa diperkenankan naik itu pukul hampir jam 7 atau setengah 8. Apakah benar demikian? Pertanyaan selanjutnya, dari rangkaian paparan dari konstruksi perkara itu kan ini melibatkan jamaah yang cukup banyak. Apakah semua orang yang terlibat itu bisa jadi tersangka? Walaupun dia udah mungkin ada yang mengembalikan atau variatif besar kecil penerimaan dari ratusan juta, puluhan, atau bahkan miliaran. Tadi disebutkan Pak Deputi kan, ini ke sini, janji visi ini, terus lumayan juga itu. Apakah semua orang yang menerima dalam rangkaian konstruksi perkara ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Nah, kemudian apakah selanjutnya ini kan modelnya hampir mirip-mirip LPEI ya? Nah, ini apakah memang kasus ini juga turut melibatkan misalkan pihak-pihak lembaga lain yang juga terlibat, baik itu entah itu PPATK, entah apalah, atau lembaga BPPKP atau lain-lain, apakah sudah terendus sampai ke sana? Ya itu aja, makasih. Yang Baik. lain kasus lain enggak ya? Ini dulu Mas dulu ya. Mario, terima kasih. Selanjutnya Mas Jamal. Terima kasih Pak Asep, Mas Budi. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi kan disebutkan banyak ya yang menerima aliran uang itu. Nah, apakah benar Pak salah satunya itu ada keterlibatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, di mana dia bukan debitur tapi agunannya ada atas nama dia Pak. Apakah benar dia menikmati kredit macet itu Pak? Lalu yang kedua, jika benar apakah Wamentan Sudaryono itu akan dimintain keterangannya sebagai saksi? Lalu yang ketiga, apakah benar
uang puluhan miliar yang diduga diterima Sudaryono itu diduga dipakai untuk biaya kampanye Pilkada Jateng kemarin, Pak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Jamal. Dua poin. Ada lagi mungkin khusus perkara ini? Terima kasih. Satu dari Mas Mario terkait dengan detail penangkapan dan juga salah satu tersangka MIA, kemudian dugaan keterlibatan pihak lain, mirip-mirip dengan LPEI, kemudian Mas Jamal terkait dengan dugaan keterlibatan salah satu pejabat di Kementerian Pertanian, dan juga soal aliran uang. Begitu, Pak Deputi. Terima kasih Mas Jubir. Ada dua ini, Mas Mario tadi dicari-cari di depan, ternyata ada di belakang. Yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan penanganan yang sore hari ini, ada 5 tersangka ya. Jadi seperti tadi telah disampaikan bahwa dari kelima tersangka itu sejauh ini pada proses pemeriksaan udah beberapa kali gitu ya. Ada 3 orang, yaitu saudara IN, AN, dan AS ya. IN, AN, dan AS itu tidak kooperatif, sehingga penyidik memutuskan untuk melakukan upaya paksa, penjemputan paksa kepada yang bersangkutan di Semarang. Penyidik berangkat kemarin, ya, kemudian tadi pagi melakukan penjemputan paksa, dan alhamdulillah setelah ditemukan dan dilakukan upaya paksa bisa dibawa ke K4 ini dan tiba di Jakarta sekitar pukul 2 ya tadi ya, pukul 2. Nah, satu orang lagi saudara MIA, ya ini Jakarta memang sampai sore kita tunggu ya yang bersangkutan. Sebelumnya itu kooperatif yang bersangkutan ya. Makanya terhadap yang saudara JH dan MIA ini tidak kita lakukan upaya jemput paksa. Tetapi pada hari ini, hari tadi pagi gitu ya, karena beberapa minggu yang lalu diberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan, kami berpikir karena selama ini yang 2 ini kooperatif, yang bersangkutan akan hadir gitu ya, pagi-pagi sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Karena sebelum-sebelumnya dipanggil sebagai saksi maupun kemudian dipanggil sebagai tersangka, yang bersangkutan itu kooperatif. Tapi sampai siang hari gitu ya, sore hari tidak hadir, kemudian kita komunikasi ya, penyidik melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan, dan informasi yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan ada kepentingan atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan kemudian setelah berkomunikasi yang bersangkutan bisa hadir sekitar jam 18 ya, sekitar jam 18 gitu. Dan ini juga yang membuat kemudian proses konvers pada hari ini menjadi mundur gitu ya. Harusnya kita rencanakan sore, ya lebih sore gitu ya. Tapi karena harus diminta dulu keterangan terhadap para tersangka ini yang datangnya bergelombang, ya kita menjadi mundur waktunya. Itu Mas Mario seperti itu. Kemudian tadi melibatkan beberapa orang, bahkan ada yang terakhir itu ada 40 orang ya, yang kemudian digunakan namanya. Tapi mereka juga secara sadar ya Mas Mario. Artinya karena mereka kan diberikan fee ya, sejumlah uang untuk rata-rata 100 juta ya per debitur gitu. Jadi artinya orang-orang tersebut bukan tidak tahu ya. Nah, beda dengan biasanya ada juga yang identitasnya kemudian dibeli misalkan 1 juta, KTP-nya misalkan ya, kemudian dibuat seolah-olah dia ya dikapitalisasi lah, dia punya usaha dan lain-lain gitu ya, kemudian
dijadikan debitur. Nah, ini berbeda orang-orang ini dari 40 orang ini, karena kemudian setelah ditotal ada 4, sekian miliar itu ya. Langkah pertama tentunya kita akan melihat ya bahwa keterlibatan dari orang ini keterlibatan orang ini seperti apa gitu ya. Kita lihat niat jahatnya dan lain-lainnya, kemudian juga signifikan tidaknya di dalam perkara ini. Tapi yang jelas konteks sekarang ya, rezim sekarang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara. Di samping ada penghukuman gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Nanti uang-uang tersebut akan kita tarik ya dalam rangka aset recovery, termasuk yang dapat 100 jutaan tersebut. Tentunya akan kita tarik, itu yang langkah yang paling penting untuk kita lakukan. Sementara sebagai otak pelaku yang memang secara signifikan tindakan-tindakannya itu di dalam kredit fiktif ini, nah merekalah 5 orang itu yang saat ini kita lakukan upaya paksa untuk penahanan. Kemudian terkait dengan model, ya ini mirip dengan LPI dan lain-lain, apakah melibatkan BPK, PPATK dan lainnya, tentu kita juga akan mundur ya, artinya melihat bagaimana bank ini operasionalnya sebelumnya. Yang kita lihat kan baru di tahun 2021 sampai dengan 2024 ya. Untuk sebelumnya operasionalnya apakah ada model seperti ini yang memang seharusnya Bank Jepara Arta ini menjadi tempat untuk penyaluran kredit ya kepada masyarakat gitu ya, sehingga perekonomian khususnya di daerah Jepara menjadi berjalan, menjadi berkembang karena ada aliran uang ya, aliran uang gitu ya, seperti itu. Karena kalau minjam kata-kata Pak Menteri ada darah yang masuk gitu ya, darah segar yang masuk seperti itu di perekonomian. Nah, kalau ternyata uang sebesar ratusan miliar ini justru hanya bergulir di antara orang-orang di pengurus banknya dengan beberapa orang grup-grup mereka yang tidak terkait dengan masyarakat, tentunya ini uang sebesar itu tidak juga menjadi pemicu untuk atau katalisator untuk pergerakan ekonomi pada level masyarakat gitu, seperti itu. Silakan barangkali ada yang mau ini dulu. Begitu kira-kira Mas Mario. Kemudian Mas Jamal, apakah benar ada keterlibatan dari Wakil Menteri Pertanian, apakah akan dijadikan saksi, dan apakah benar uang tersebut? Nah, ini ada informasi baru dari Mas Jamal, tentunya kami akan dalami informasi ini. Tiganya ya, mulai dari yang pertama sebagai ini, kemudian yang kedua, dan apakah akan ini digunakan untuk apa uangnya dan lain-lainnya ya, Mas Jamal. Informasinya terima kasih, nanti kita akan dalami. Baik. Itu mungkin. Terima kasih Pak Asep Guntur yang telah merespon dengan lengkap dari Mas Mario dan Mas Jamal. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk perkara lainnya. Mas Yus, satu saja. Oke, terima kasih. Silakan Mas Yus. Mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini.